Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sophie Octavia dengan nomor induk mahasiswa 101121850. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang beranggotakan. Saya Aji Saiful Adha. Saya Alfiana Yusri Rahman dengan NPM 10 12 17 96. Saya Farah Kuirunisa dari kelas B3 Manajemen dengan NPM 10 12 17 93. Saya Nur Anggraini dengan NPM 101218828. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alda Ramadika SSMM. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Anggraini. Ini saya akan menjelaskan tentang jasa transportasi ekspor impor. Transportasi ekspor impor adalah proses pengiriman barang atau komoditas antar negara menggunakan berbagai metode transportasi seperti laut, udara, dan juga darat. Layanan ini mendukung perdagangan internasional dan memfasilitasi pergerakan barang antar negara. Selanjutnya ada freight forwarding. Freight forwarder atau freight forwarding adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik itu darat, laut, ataupun udara. Menurut Suryo tahun 2005-251. Adapun menurut keputusan Menteri Perhubungan, freight forwarding atau freight forwarder adalah usaha yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemilik barang, semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, maupun udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya atau sebagai penerima barang tersebut. Selanjutnya ada metode transportasi. Metode transportasi ekspor impor yang digunakan ada yang melalui darat, laut, dan udara. Melalui darat, penggunaan truk atau kereta api untuk mengirim barang melalui perbatasan negara itu sangat mudah dan sangat efektif digunakan. Untuk melalui laut, pengiriman melalui kapal adalah pilihan umum untuk kargo besar dan jarak jauh karena kapal bisa mencakup kemana saja, bisa pencakupannya yang sangat luas. Selanjutnya ada udara. Transportasi udara memberikan kecepatan pengiriman yang tinggi, cocok untuk barang yang bernilai tinggi atau yang membutuhkan pengiriman cepat karena di udara sendiri bebas hambatan, tidak terkendala kecuali delay karena cuaca. Berikutnya saya akan menjelaskan peran freight forwarder. Yang pertama yaitu menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengimpor atau mengekspor barang. Yang kedua yaitu memilih penyediaan transportasi untuk memindahkan barang sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga yaitu menegosiasikan biaya pengiriman atas nama klien mereka. Yang keempat yaitu ada mengkonsolidasikan pengiriman barang untuk pengiriman dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang kelima yaitu ada mengelola dan menjaga inventaris selama proses penyimpanan dan juga pengiriman barang. Dan yang terakhir yaitu ada mengajukan klaim asuransi jika diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan freight forwarding. Pengertian freight forwarding adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa, pelayanan, atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan jasa transport baik melalui darat, laut, dan udara. Yang kedua, apa sih keuntungan menggunakan jasa ini?
Yang pertama yaitu ada mempermudah proses impor dan ekspor. Yang kedua yaitu ada proses pengiriman barang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu ada efektif untuk mengirim barang dalam jumlah yang besar. Yang keempat yaitu ada meminimalisir kesalahan pengiriman. Dan yang kelima yaitu ada mempercepat proses pengiriman barang. Manfaat menggunakan jasa freight forwarding adalah 1. Memudahkan dalam pengiriman barang, 2. Lebih cepat dan aman, 3. Bisa mengirim aneka jenis barang, 4. Cocok untuk UMKM. Di kasus dari materi ini adalah PT Berdiri Matahari Logistik menyediakan jasa pengurusan dokumen dan pengangkutan ekspor melalui laut dengan biaya yang relatif murah. 1. Proses handling agar ekspor lancar. 2. Peran dan tanggung jawab forwarding. 3. Analisis prosedur ekspor melalui transportasi laut serta dokumen yang diperlukan pada PT Berdiri Matahari Logistik. 4. Prosedur ekspor pada PT Berdiri Matahari Logistik. 5. Dokumen wajib untuk proses pengapalan atau pengiriman barang ekspor. Saya Aji Saiful Adha akan menganalisis PT Berdiri Matahari Logistik mengalami beberapa kendala dalam proses ekspornya, baik dari faktor internal maupun eksternal. Di sisi internal, staf tidak selalu mengikuti prosedur ekspor yang telah ditetapkan, sehingga terjadi penyimpangan dari pembelajaran dan SOP yang seharusnya diikuti. Kurangnya follow up oleh staf terhadap pelanggan juga menjadi masalah, mengakibatkan kurangnya pemantauan terhadap proses ekspor. Faktor internal lainnya adalah kecenderungan karyawan untuk lupa dan terlewat dalam menjalankan tugas mereka. Ini dapat berdampak negatif pada keseluruhan proses ekspor. Di sisi eksternal, beberapa kendala melibatkan keadaan di luar kendali perusahaan, misalnya space kapal yang penuh dapat menjadi hambatan, menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan pengiriman. Perbedaan dokumen antara barang yang diekspor dan data yang dimuat juga bisa menyebabkan masalah di pelabuhan tujuan. Masalah gudang eksportir, respon PEB yang tidak sesuai jadwal, dan bahkan bencana pada saat pengiriman menjadi faktor-faktor eksternal tambahan yang dapat menyulitkan proses ekspor perusahaan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, PT Berdiri Matahari Logistik perlu meningkatkan disiplin internal, memberikan pelatihan yang lebih baik kepada staf, dan meningkatkan sistem monitoring terhadap proses ekspor. Kerjasama yang lebih baik dengan pihak eksternal seperti maskapai pelayaran dan lembaga terkait juga dapat membantu mengurangi resiko yang terkait dengan faktor eksternal. Terus penyelesaiannya untuk mengatasi faktor internal, PT Berdiri Matahari Logistik dapat menerapkan pendekatan yang mencakup tindakan keras seperti memberikan teguran kepada staf yang tidak mematuhi prosedur ekspor. Selain itu, memberikan reward sebagai bentuk apresiasi kepada staf yang berhasil menjalankan tugas tanpa keluhan dan memberikan kontribusi positif selama 1 tahun dapat menjadi insentif yang mendorong kedisiplinan. Untuk mengatasi faktor eksternal, beberapa langkah praktis dapat diambil. Pertama, melakukan pemesanan space kepelayaran dengan cepat dan bahkan dapat melebihi kebutuhan aktual. Sebagai tindakan antisipasi terhadap kemungkinan penuhnya kapal, hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah kontainer yang dipesan. Dalam hal dokumen, pentingnya untuk membuat PEB dengan respons cepat dan menjauhkan diri dari situasi mepet dengan waktu closing dokumen. Hal ini dapat menghindari kesalahan perbedaan dokumen antara barang yang diekspor dan data yang dimuat.
Untuk mengatasi potensi bencana di gudang eksportir, PT Berdiri Matahari Logistik dapat memberikan saran kepada shipper untuk mencari solusi terbaik. Walaupun tanggung jawab langsung terhadap masalah tersebut mungkin terbatas, pentingnya asuransi juga dapat ditekankan. Dengan setiap barang yang diekspor diberikan perlindungan asuransi. Ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian jika terjadi bencana alam, dengan pihak asuransi menanggung sebagian dari nilai barang sesuai kesepakatan. Untuk mengatasi perbedaan antara barang dan data, langkah-langkah seperti pembuatan notul PEB dan redress yang dilakukan dengan bea cukai dapat diimplementasikan. Hal ini memastikan penyelesaian masalah yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yaitu kesimpulan, peran dan tanggung jawab freight forwarding adalah mempertimbangkan antara pelayanan dan harga yang sesuai dengan customer, kesesuaian pengepakan dokumen, persyaratan ekspor, asuransi, termasuk kewajiban untuk kondisi tertentu, dan servis transportasi yang tersedia. Peran dan tanggung jawab freight forwarding. Tanggung jawab forwarding sejak barang sudah siap dikirim sampai dengan barang sampai di negara tujuan ekspor. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.